Halo, nama saya Jayato Adamai. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Self Assessment. Video ini akan menjelaskan secara singkat sejauh mana saya akan mengeksplor dan memahami watak diri saya sendiri. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang 4 watak kepribadian dan mengidentifikasi saya sebagian besar melankolis dan sedikit koleris di dalamnya. Ada 4 watak dasar kepribadian. Yang pertama adalah sanguinis. Ciri dari orang yang memiliki watak sanguinis ini adalah orang yang ceria, penuh energi, mudah bergaul, dan tipe orang yang paling suka tampil dan bersosialisasi. Watak yang kedua adalah koleris. Ciri-ciri dari orang yang memiliki watak koleris ini adalah orang yang tegas, berani, pemimpin alami, berorientasi pada hasil, dan tidak suka basa-basi. Ciri watak yang ketiga adalah pragmatis. Ciri-ciri dari orang yang memiliki watak pragmatis ini adalah tenang, sabar, penuh kedamaian, dan pendengar terbaik yang sangat menghindari konflik. Watak yang terakhir adalah melankolis. Ciri dari orang-orang yang memiliki watak melankolis ini adalah analitis, perfeksionis, pemikir mendalam, peka secara emosional, dan menetapkan standar tinggi. Hampir setiap orang memiliki kombinasi dari keempat ini. Dan untuk yang selanjutnya akan saya ceritakan watak saya. Saya sebagian besar masuk pada kategori watak melankolis. Saya adalah pemikir. Ketika menghadapi suatu situasi yang baru atau keputusan, saya tidak akan langsung bertindak. Saya perlu berpikir, menganalisis dari berbagai sudut, mempertimbangkan konsekuensinya, baru kemudian bergerak. Ini membuat saya lambat di mata orang lain, tapi bagi saya ini adalah proses yang tidak bisa diabaikan. Ciri yang selanjutnya adalah standar saya tinggi. Ini sisi melankolis yang paling terasa. Saya tidak mudah puas dengan hasil yang cukup baik. Ada dorongan internal yang terus mendorong saya untuk memperbaiki, memperhalus, dan menyempurnakan. Di satu sisi ini mendorong kualitas, di sisi lain ini juga membuat saya sering merasa tidak pernah cukup baik. Ciri yang selanjutnya adalah saya merasakan segalanya lebih dalam dari yang terlihat. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang menyinggung, saya mungkin tidak bereaksi secara langsung, tapi saya memikirkannya berjam-jam setelahnya. Begitu juga ketika sesuatu berjalan dengan baik, ada kepuasan yang dalam yang mungkin tidak selalu saya ekspresikan keluar. Untuk ciri yang selanjutnya, pertemanan saya sedikit tapi dalam. Saya bukan tipe orang yang bisa langsung akrab dengan siapa saja. Saya perlu waktu untuk membangun kepercayaan. Tetapi ketika sudah percaya, saya sangat setia dan berkomitmen dalam hubungan pertemanan tersebut. Ciri yang selanjutnya, saya suka ketertiban dan sistem. Kekacauan membuat saya tidak terlalu nyaman. Saya lebih cenderung menyukai sistem yang terstruktur, dengan jadwal yang jelas, prosedur yang teratur, dan ekspektasi yang tertulis. Ketika sesuatu tidak sesuai rencana, saya mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan diri saya kembali. Tapi saya bukan murni melankolis. Ada sisi lainnya juga cukup terasa, yaitu koleris. Meski saya bukan tipe yang suka tampil atau bersuara keras, ada momen-momen tertentu di mana sisi koleris itu muncul dengan jelas. Ketika standar saya dilanggar, saya tidak diam. Jika ada sesuatu yang saya anggap tidak benar, baik secara teknis maupun etis, saya tidak bisa hanya diam dan menerima. Ada dorongan kuat untuk meluruskan, memperbaiki, atau setidaknya menyuarakan keberatan saya. Ciri selanjutnya yang menyebutkan saya sebagai atau memiliki watak koleris adalah saya tahu apa yang saya inginkan. Berbeda dari melankolis murni yang terkadang ragu-ragu, ada bagian dalam diri saya yang sudah tahu dengan jelas arah yang ingin dituju. Saya bisa keras kepala dalam hal ini, tidak mudah digoyahkan begitu saja ketika sudah memiliki keyakinan yang kuat.
Untuk ciri-ciri lainnya, saya sering frustasi dengan ketidakefisienan ketika sebuah proses berjalan lambat tanpa alasan yang logis, atau ketika orang bekerja tanpa standar yang jelas. Saya kesulitan menyembunyikan rasa frustasi tersebut. Memahami watak diri sendiri bukan berarti menggunakan itu sebagai pembenaran atas kelemahan. Sebaliknya, menurut saya, kesadaran ini adalah titik awal untuk tumbuh. Yang sedang saya pelajari ketika saya memiliki watak melankolis dan koleris ini adalah, yang pertama adalah bahwa selesai dengan cukup baik kadang lebih berharga daripada sempurna tapi terlambat. Kedua, bahwa tidak semua orang berpikir dan bekerja dengan cara yang sama dengan saya, dan itu bukan kesalahan mereka. Yang ketiga, bahwa frustasi yang saya pendam perlu disalurkan dengan sehat, bukan ditekan atau diledakkan. Yang terakhir, bahwa kedalaman emosi saya bisa menjadi kekuatan, bukan hanya beban, jika saya dapat mengelolanya dengan baik. Itulah sedikit refleksi saya tentang watak diri saya sendiri. Saya adalah seorang melankolis yang berusaha memahami dunia dengan detail, merasakan dengan dalam, dan sesekali bertindak dengan tegas seperti layaknya koleris. Terima kasih sudah menonton. Semoga eksplorasi ini tidak hanya menjadi tugas, tapi menjadi langkah kecil saya menuju pemahaman diri yang lebih utuh.